Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang pengaturan pola makan dan aktivitas fisik untuk meningkatkan imunitas. Seperti yang kita tahu, COVID-19 merupakan suatu penyakit yang berasal dari turunan coronavirus yang sebelumnya penyakit ini disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. COVID-19 adalah virus yang sebenarnya erat kaitannya dengan beberapa jenis virus flu biasa. Virus ini juga sebenarnya dikelilingi oleh membran lipid yang lemah dan cenderung relatif rapuh di lingkungan sehingga sangat mudah untuk dinonaktifkan. Nah, bagaimana sebenarnya cara penularannya? COVID-19 ditularkan dari kontak langsung melalui percikan saluran nafas orang yang terinfeksi, bisa melalui batuk atau bersin. Nah, virus ini tetapi memang ketika dia bisa menempel di suatu kemasan makanan, itu bisa bertahan sampai beberapa jam tergantung dari jenis kemasannya. Salah satu contohnya adalah kemasan plastik yang dia bisa bertahan sampai 72 jam. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara mengendalikan penyebaran COVID-19 ini? Yang pasti sesuai dengan protokol kesehatan, kita seharusnya menggunakan yang disebut sebagai APD atau alat pelindung diri. Salah satu contohnya adalah masker, sarung tangan, yang mana itu harus digunakan secara benar. Nah, yang kedua, teman-teman perlu melakukan mencuci tangan dengan langkah-langkah yang tepat dan menggunakan sabun serta air mengalir. Jika itu tidak ada, maka teman-teman bisa menggunakan hand sanitizer. Yang selanjutnya adalah tetap terapkan jaga jarak aman atau physical distancing, kemudian menjaga kebersihan lingkungan atau sanitasi. Nah, ketika teman-teman merasakan gejala sakit, maka pastikan teman-teman untuk di rumah saja. Jika gejalanya seperti gejala COVID, maka segera periksakan diri di layanan kesehatan. Tetap aktif meski di rumah aja, jadi teman-teman jangan hanya rebahan aja, tetap aktif ya. Teman-teman bisa mungkin menyapu, mengepel, kemudian bisa melakukan aktivitas fisik yang lain seperti bercocok tanam, atau mungkin bisa dengan ditambah dengan exercise seperti misalnya sepeda-sepedaan atau mungkin lari, ya kan, senam dan lain sebagainya. Yang poin penting juga adalah teman-teman perlu menerapkan prinsip gizi seimbang atau mengkonsumsi makanan yang seimbang, dan yang paling penting juga adalah tetap positive thinking dan selalu berdoa. Yang selanjutnya adalah makanan seimbang. Nah, perlu teman-teman ketahui di tabel angka kecukupan gizi di sini disebutkan contohnya saya cuplik di usia 16 sampai 18 tahun misalnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa berapa sih kecukupan kita sesuai dengan tabel angka kecukupan gizi. Oh, kalorinya adalah 2100 kilokalori, proteinnya 65 gram, dan juga zat gizi yang lain. Nah, di sini teman-teman berupaya untuk menerapkan apa itu gizi seimbang. Nah, dalam tumbang gizi seimbang ya, di sini teman-teman juga bisa perhatikan ada 4 pilar gizi seimbang yang bisa diterapkan, yaitu berdasarkan jenisnya, jumlah zat gizinya sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis, mengkonsumsi makanan beraneka ragam ya, kemudian membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian melakukan aktivitas fisik, serta mempertahankan dan memantau berat badan. Nah, dalam isi piringku, teman-teman juga bisa perhatikan bahwa di isi piringku itu dibagi menjadi 4 bagian, yang mana di sini sepertiga bagiannya itu adalah makanan pokok, sepertiga bagiannya adalah sayuran, dan 2/3-nya masing-masing lauk pauk dan juga buah-buahan, tentunya yang beragam dan bervariasi. Oke, yang poin penting juga dalam menghadapi pandemi ini, nah di sini teman-teman perlu terapkan yang disebut sebagai batasi gula, garam, dan lemak. Nah, gula merupakan salah satu sumber energi, tetapi jika dikonsumsi berlebihan akan memacu obesitas dan juga penyakit degeneratif, salah satunya adalah diabetes. Yang kedua adalah garam. Nah, garam sangat penting untuk mengatur keseimbangan cairan elektrolit, tetapi jika itu dikonsumsi berlebihan maka akan mengakibatkan hipertensi dan juga berujung pada penyakit-penyakit yang lainnya. Yang ketiga adalah lemak.
Lemak merupakan salah satu sumber energi yang mana dia memiliki kalori yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, tetapi jika itu berlebihan maka akan mengakibatkan penyakit. Salah satu contohnya adalah hiperkolesterol dan resiko penyakit jantung. Nah, sayur dan buah jangan ditinggalkan karena itu adalah bahan-bahan makanan yang sangat penting untuk menunjang kesehatan tubuh kita karena kaya akan vitamin dan juga mineral. Nah, yang selanjutnya adalah tentang aktivitas fisik. Nah, apa sih sebenarnya aktivitas fisik itu? Aktivitas fisik itu berbeda dengan exercise. Nah, aktivitas fisik di sini adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi, termasuk aktivitas saat di tempat kerja, kemudian saat melakukan pekerjaan rumah tangga, melakukan rekreasi atau bermain dan lain sebagainya. Nah, aktivitas fisik ini sangat penting dilakukan dan itu sebaiknya dilakukan minimal 30 menit per harinya dan disarankan untuk teratur dan juga terukur. Apa sebenarnya manfaat aktivitas fisik? Yang pasti membuat tubuh kita sehat. Nah, mengurangi kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol, mengendalikan stres, apalagi dalam kondisi pandemi ini, kemudian menurunkan tekanan darah tinggi, mengendalikan berat badan, dan mencegah serangan jantung serta stroke. Nah, yang selanjutnya kita akan lihat di sini teman-teman ya, ketika melakukan aktivitas fisik atau juga ditambah dengan exercise, maka teman-teman bisa ukur sebenarnya. Bisa misalnya menggunakan alat pedometer untuk melihat langkahnya itu dia berapa sih, seperti itu. Atau juga bisa kita lihat denyut jantungnya. Nah, dia mencapai berapa sih kalau exercise, berapa persen dari denyut nadi maksimalnya. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan lihat efek asupan zat gizi terhadap imunitas. Seperti yang kita tahu bahwa zat gizi itu ada makronutrien dan mikronutrien. Nah, di sini peran zat gizi mikro dalam sistem imunitas itu sangat banyak sekali terkait dengan sistem kekebalan tubuhnya. Ada vitamin A, vitamin C, vitamin E yang salah satunya ya berfungsi sebagai antioksidan. Jadi dengan adanya vitamin itu akan sangat bisa menangkal radikal-radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dengan mencukupi asupan sayur dan buah itu ternyata sangat bermanfaat ya untuk mencegah tertular COVID-19. Jadi di sini antioksidan tadi ya, vitamin dan mineral itu ternyata sangat penting sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini ada penelitian judulnya Diet and Immune Function, yaitu zat gizi makro dan mikro itu sebenarnya dapat berefek secara langsung atau tidak langsung pada sel kekebalan tubuh kita yang menyebabkan perubahan fungsinya, yang mana biasanya bisa memberikan efek melalui perubahan mikrobiom atau mikrobiota di dalam saluran pencernaan kita, sehingga membuat tubuh kita menjadi lebih fit. Oke, begitu juga dengan peran probiotik ya untuk imunitas. Jadi probiotik ini bisa memodulasi berbagai faktor sistem kekebalan tubuh yang sebagai garis pertama pertahanan sistem kekebalan mukosa. Oke, nah sekarang kita lihat efek aktivitas fisik dan imunitas. Seperti yang kita tahu bahwa physical activity tadi ya banyak sekali macamnya, ya kan? Dia akan menurunkan proses inflamasi dalam tubuh kita. Jadi di sini dia akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ketika kita physical activity-nya itu dia sesuai, maka dia akan menurunkan resiko terjadinya infeksi. Sedangkan kalau kita melakukan physical activity atau aktivitas fisik atau latihan fisiknya itu dia terlalu berlebihan, justru akan mengakibatkan penyakit. Jadi di sini terdapat hubungan terbalik ya antara olahraga berat dan respon imun. Jadi aktivitas fisik yang sedang atau latihan fisik dengan intensitas sedang sebenarnya dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Artinya proporsi yang kita lakukan pada saat melakukan olahraga atau aktivitas fisik itu seharusnya sesuai. Kalau tidak sesuai, maka justru akan membuat tubuh kita menjadi sakit.